Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan doa. Silakan videonya bisa dihidupkan, mikrofonnya kalau memang tidak memungkinkan bisa di-mute dulu. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dari mata kuliah hukum lingkungan, yaitu pertemuannya terkait tata laksanaan pengendalian. Yang hari ini kita akan bahas terkait pencemaran udara. Sebelum kita mulai, saya ingin ada yang bisa review terkait materi pertemuan sebelumnya, yaitu hak dan kewajiban pengendalian pengelolaan lingkungan. Apakah ada yang bisa memberikan 1-2 patah kata terkait apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan, bisa langsung hidupkan mikrofon. Ada? Apa sih contohnya hak terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, atau hak yang terkait lingkungan hidup yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kita? Apakah ada? Arif Fahran, coba. Ya, Pak. Apa sih sebenarnya hak kita terkait lingkungan hidup? Gimana, Pak? Apa hak kita terkait lingkungan hidup? Apa? Maaf, Pak. Nggak memperhatikan tadi, Pak. Apa hak kita Atas lingkungan yang hak atas lingkungan itu? hak atas lingkungan yang Siapa, Pak? hak atas lingkungan yang hidup yang baik dan sehat. Oke, betul ya. Ada lagi enggak? Satu lagi, apa sih hak kita terkait pengendalian atau terhadap pengelolaan lingkungan hidup? Hak atas pendidikan lingkungan hidup, Pak. Oke, betul. Sylvia tadi ya. Ada lagi enggak? Hak berperan ikut serta, Pak, dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berperan dan ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Kewajiban ada enggak? Selanjutnya kewajiban. Apa sih kewajiban kita terkait? Setiap warga negara berhak ikut serta menjaga Menjaga dan melihara lingkungan hidup, Pak. kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oke, sip. Ada lagi? Taat baku mutu. Terkait baku mutu, berarti terkait si pengelola atau pemilik usaha. Terakhir, ada lagi enggak sebelum kita mulai? Ada lagi satu orang yang ingin memberikan reviewnya terkait materi kita pada pertemuan sebelumnya?
Kenapa itu? Sedang di motor ya? Saya unmute ya. Oke. Tidak ada berarti? Ada lagi satu orang untuk yang terakhir sebelum kita mulai. Oke, tidak ada sepertinya ya. Yang terakhir kan kita bahas terkait bagaimana peran serta masyarakat di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi berdasarkan dari situ, apa yang akan kita bahas pada hari ini juga akan terkait juga dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Sorry. Jadi pada kesempatan ini kita akan memulai rangkaian dari seperti apa ketata laksanaan pengendalian lingkungan hidup nanti terkait di beberapa bidang yang nanti setiap pertemuannya akan dimulai dengan saya yang akan memberikan pengantar dulu terkait pertemuan pada hari ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi nanti akan ada presentasi, kemudian kita bahas secara bersama-sama. Jadi harapannya dengan adanya materi pengantar dari saya dan nanti tambahan dari kalian juga, kita akan semakin memahami seperti apa kita pelaksanaan pengendalian, seperti apa peraturan perundangan yang berlaku di negara kita bisa mengatur terkait pencemaran, terkait perusakan lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Oke, mari kita mulai. Tolong nanti partisipasinya ya untuk dijaga suaranya. Nanti akan saya mute kalau memang ada yang terlalu berisik. Oke, hari ini ada tiga poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama terkait hukum nasional tentang pencegahan dan pencemaran udara, kemudian terkait kebakaran hutan di Indonesia, dan bagaimana hukum perubahan iklim di Indonesia. Kita mulai dari hukum nasional tentang pencegahan pencemaran udara. Jadi mungkin kita awali dengan apa yang dimaksud dengan pencemaran udara dulu, terkait pencemaran udara di Indonesia. Jadi ketika kita berbicara kualitas udara, maka itu pasti akan menunjukkan bagaimana kualitas lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kualitas udara misalnya yang paling sederhana itu dari kabut asap yang tebal, itu pasti kan secara otomatis akan menurunkan kualitas lingkungan. Contoh yang lain juga ketika di perkotaan, asap-asap dari kendaraan bermotor atau asap dari pabrik yang nantinya bisa sampai mengganggu penglihatan sampai ke pernapasan juga, itu juga menjadi salah satu bukti yang secara langsung bisa menunjukkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan juga. Jadi kualitas udara salah satu faktor, salah satu kualitas lingkungan yang bisa kita rasakan secara langsung sebenarnya. Kemudian penurunan kualitas udara tapi memang seringkali tidak disadari dan mendapat perhatian masyarakat. Jadi ini salah satunya terkait pencemaran udara yang tidak ada secara fisik, apakah itu bau, apakah itu dari ukurannya bisa dilihat secara langsung oleh kita. Jadi ini contohnya yang lain juga biasanya dari transportasi atau dari industri juga. Jadi karena ukuran partikelnya yang terlalu kecil, itu tidak disadari, ternyata itu memberikan suatu efek yang biasanya dapat dilihat dalam jangka panjang. Makanya terkadang untuk kita di teknik lingkungan, sebelum kita masuk misalnya terkait pencemaran udara, perlu ada data-data tambahan, misalnya terkait bagaimana riwayat kesehatan, apakah ada riwayat terkait penyakit dari sistem pernapasan misalnya, itu kan bisa menjadi salah satu indikasi bahwa terjadi penurunan kualitas udara.
yang seringkali itu tidak disadari langsung oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya, kebakaran hutan di Indonesia itu sudah sejak lama sekali sebenarnya, sampai bisa menjadi suatu masalah yang internasional. Jadi masalah internasional di sini, dampak yang diakibatkan dari adanya kebakaran hutan tadi bisa sampai ke negara-negara tetangga kita. Kemudian bagaimana sebenarnya aspek hukum terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan? Kita mulai dari istilah-istilah pencemaran udara di Indonesia. Jadi peraturan perundang-undangan penentu dari adanya suatu pencemaran itu yang pertama ada baku mutu udara ambien dan ada mutu emisi atau standar emisi yang fungsinya untuk kepencegahan. Jadi berdasarkan peraturan perundangan, ketika baku mutu udara ambien itu sudah terlewati, maka nanti secara otomatis itu bisa dikategorikan atau dimasukkan sebagai telah terjadinya suatu pencemaran udara. Sedangkan untuk mutu emisi tadi, itu fungsinya lebih ke pencegahan. Jadi jangan sampai memang baku mutu udara ambien tadi terlewat dengan menentukan suatu mutu emisi atau standar emisi. Jadi biasanya memang ini ditekankan kepada produsen-produsen dari sumber-sumber pencemar. Jadi bisa mulai dari kita, masyarakat pun sebenarnya sudah harus menjaga misalnya dari uji emisi kendaraan misalnya. Kita ada standar terkait uji emisi kendaraan yang dibolehkan untuk kendaraan-kendaraan yang ada di lalu lintas kita. Kita juga kalau berangkat dari sisi pengusaha industri juga ada ketentuan terkait pembuangan dari limbah-limbah yang dilepas langsung ke udara. Jadi keduanya akan saling menguatkan satu sama lainnya, baik itu baku mutu ataupun mutu emisi. Kemudian baku mutu udara ambien kita sampai dengan saat ini masih menggunakan PP 41 tahun 1999 yang terbilang satu peraturan yang terlampau lama sekali sebenarnya dibandingkan dengan kalau kita melihat standar di WHO ataupun di beberapa negara-negara maju, ada beberapa poin yang berbeda, khususnya itu terkait berapa baku mutu yang dibolehkan, berapa emisi yang dibolehkan misalnya, karena sebagian sudah mereview peraturan perundangannya dengan yang lebih besaran konsentrasi yang lebih ketat, sedangkan kita masih sama sejak tahun 1999. Nanti dari sini, dari PP ini diturunkan ke peraturan-peraturan daerah misalnya. Jadi biasanya peraturan daerah ini yang mengatur apakah baku mutunya itu sama dengan PP 4199 ini atau dibuat lebih ketat lagi. Jadi ini sebenarnya masih istilahnya pemerintah masih memberikan kuasa untuk masing-masing pemerintah daerah untuk membuat peraturan perundangannya sendiri terkait baku mutu di sini. Kemudian gubernur nanti sebenarnya bisa menetapkan bahwa di daerahnya telah terjadi pencemaran udara. Tapi memang ketika seorang gubernur menetapkan bahwa terjadi pencemaran udara di daerahnya, maka itu menjadi kewajiban gubernur untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan tadi terkait adanya pencemaran udara. Jadi misalnya kita lihat di Sumatera Barat misalnya, ketika terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan adanya asap yang semakin padat di Kota Padang misalnya atau di beberapa kota kabupaten di Sumatera Barat, maka gubernur menetapkan telah terjadi pencemaran udara yang nanti konsekuensinya adalah gubernur melalui pemerintah daerahnya harus melakukan upaya-upaya penanggulangan dan pemulihan terkait kebakaran tadi. Apakah mengurangi hotspotnya atau terkait pembagian masker misalnya dan lain sebagainya. Kemudian selain dari gubernur, bisa juga melalui pengadilan yang menetapkan bahwa telah terjadi suatu pencemaran udara.
Ini yang nantinya akan terkait laporan ataupun gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat ataupun organisasi masyarakat atau dari organisasi LSM-LSM misalnya. Jadi dibawa ke pengadilan sampai nanti diputuskan oleh pengadilan bahwa memang telah terjadi suatu pencemaran udara. Dari sini nanti langsung berangkat ke apakah nanti adanya pidana ataupun sanksi nantinya. Kemudian dari PP 4199 juga itu secara otomatis akan menurunkan beberapa standar-standar emisi atau baku mutu, baik itu mulai dari spesifik dari beberapa kegiatan industri. Jadi misalnya sini ada pupuk, ada pembangkit listrik termal, kemudian industri semen, pengolahan sampah secara termal misalnya, tambang sampai minyak juga nanti ada baku mutu secara spesifiknya yang nantinya diturunkan. Kemudian ada juga terkait kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Jadi memang standar emisi muncul sebagai pelengkap dari PP 4199 ini. Kemudian selain tadi juga ada baku mutu lain atau baku mutu gangguan. Jadi bisa baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan, dan baku tingkat gangguan lainnya sampai ke ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Ada dan sudah ada memang peraturan perundangannya yang mengatur spesifik masing-masing dari baku mutu di sini. Karena memang jika kita lihat lagi seperti apa pertanggungjawabannya terkait apakah ada pelanggaran atau tidak, itu suatu hal yang berbeda lagi. Ada beberapa mekanismenya lagi sampai dengan si baku mutu ini bisa dipertanggungjawabkan apakah itu oleh si pelaku ataupun nanti yang menerima pencemaran yang tadi. Karena terkadang bisa jadi tidak ada laporan dan tidak ada gugatan, maka tidak berjalan juga dengan semestinya. Dan kalaupun secara administrasi itu pun perlu ada pemantauan secara langsung juga dari pihak daerah, yang itu pun juga saya rasa juga tidak terlalu efektif karena secara sumber daya tidak memungkinkan untuk memantau semuanya secara lengkap. Kemudian di PP 4199 juga ada ketentuan yang terkait kualitas emisi dengan izin usaha. Jadi izin usaha dikaitkan juga untuk adanya kewajiban untuk memenuhi kualitas emisi. Jadi sebelum izin usahanya dikeluarkan harus ada ketentuan bahwa secara teknologinya dari kegiatannya itu emisi yang dikeluarkan bisa diolah atau diproses dulu sebelum nanti dikeluarkan langsung ke lingkungan. Kemudian ada beberapa instansi yang nantinya berkaitan dengan pencemaran udara atau terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Jadi mulai dari kementerian, biasanya ada mengeluarkan Kepmen LH misalnya. Kalau yang terbaru Kepmen LH-nya terkait ISPU 14 2000, ada beberapa saya lupa. Jadi update terkait seperti apa perhitungan ISPU untuk nanti kan sebenarnya sebagai laporan kita ya, sebagai laporan bagaimana kondisi pencemaran udara di beberapa wilayah. Kemudian di Pemda contohnya tadi ada perda-perda yang secara spesifik akan menentukan berapa baku mutu atau emisi yang diperbolehkan untuk di wilayahnya. Kemudian ada juga dari Dishub. Dari Dishub dia juga ada mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan adanya kewajiban uji emisi dan kebisingan misalnya. Apakah itu untuk kendaraan umum, kendaraan pribadi, atau beberapa jenis kendaraan lainnya. Kemudian bagaimana atau apa kewajiban pelaku usaha kegiatan terkait pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Yang pertama, tadi juga sempat saya bahas, kalau baku mutu emisi nanti sebagai izin usaha. Kemudian sumber-sumber tak bergerak juga bisa menjadi salah satu, juga bisa menjadi poin utama yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha. Apakah itu sumber tak bergeraknya nanti terkait dengan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, atau baku mutu tingkat gangguan.
Uji emisi dan kebiasaan kendaraan bermotor itu ada di UU 22 2009, ada juga di UU 1992. Jadi yang 22 2009 ini, kalau saya tidak salah itu revisi dari 14992. Yang dimana pelanggarannya ini salah satunya ke pidana dan sanksi sebenarnya. Kemudian ini beberapa peraturan perundangan yang nantinya terkait perlindungan dan pengelolaan dan pencemaran udara juga. Tadi Permen LHK 14 2020 yang terkait ISPU. Ada juga ini dari Kemenhub, Pembangunan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, sampai ke BMKG pun ada beberapa peraturan perundangan yang terkait bagaimana di sini terkait bagaimana pengamatan dan pengelolaan data kualitas udara. Karena di sini nanti akan terkait dengan terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Karena dia biasanya ada pengamatan data secara kontinu biasanya dilakukan oleh BMKG, yang di sini menjadi hal yang penting juga khususnya buat kita terkait bagaimana kita bisa mengelola pencemaran udara misalnya. Selanjutnya, kita masuk ke kebakaran hutan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya dulu? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Silakan. Misalnya kejadian waktu kemarin itu ada apa namanya kabut asap. Kabut asap ini berasal dari di mana atau gimana ya, Pak? Maksudnya apanya? Maksudnya gini, Pak. Maksudnya maksudnya tuh asap kendaraan bermotor atau asap itu kan bisa membahayakan orang lain. Apakah itu bisa membahayakan orang nggak, Pak? Asap itu. Iya, membahayakan kan pasti akan ada taraf paparan tertentu kan. Kalau misal kita bicara dari kendaraan bermotor, ada taraf paparan tertentu sampai memang itu bisa berbahaya kan. Iya, Pak. Iya, lebih ke situ aja sebenarnya. Nah, pertanyaannya terkait apa? Bingung dia nanti. Silakan dipikirkan lagi berarti ya. Bingung, Pak, mau ini aja, Pak. Silakan dilangkai dulu saja. Kita lanjutkan ya. dulu. Selanjutnya kebakaran hutan di Indonesia. Oke, kebakaran hutan di kita, tolong di-mute dulu ya. Kebakaran hutan di kita itu sudah sejak 1997 dan 1998. Itu tahun ketika ada kejadian yang cukup besar dampak dari kebakaran hutannya. Yang kontribusi terbesarnya itu salah satunya adalah di pembukaan lahan. Adanya pembukaan lahan dengan membakar, yang pada akhirnya berimplikasi pada kebakaran yang semakin meluas sehingga menghasilkan kabut atau asap akibat kebakaran tadi. Kemudian ini juga sudah menjadi suatu bisa dikatakan agenda rutin juga, karena setiap tahunnya pasti akan terjadi kebakaran lahan. Sampai dengan tahun ini pun kita masih ada menerima laporan beberapa lahan, apakah itu di Sumatera ataupun di Kalimantan yang terbakar juga. Meskipun sekarang saya rasa kita sudah ada penanganan yang lebih cepat dan lebih baik juga terkait pengelolaan kebakaran hutan ini juga. Kemudian kebakaran hutan ini sudah menjadi pencemaran lintas batas negara atau transboundary pollution, di mana memang kabut asap kebakaran yang terjadi di hutan kita sudah sampai ke negara-negara tetangga. Jadi secara teorinya memang Indonesia sudah
terkena pelanggaran prinsip tanggung jawab negara, yaitu terkait kalau suatu negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kelestarian atau pencemaran lingkungan yang terjadi di daerahnya. Yang kedua, kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran lintas negara. Jadi memang ada keharusan, ada kewajiban setiap negara untuk memastikan bahwa pencemaran yang terjadi di wilayah negaranya itu tidak sampai ke negara-negara tetangganya. Jadi secara prinsipnya memang kita sudah terkena pelanggaran ini sebenarnya, terkait adanya pembakaran hutan dan pengelolaan lahan yang tidak baik. Jadi secara tidak langsungnya ketika terjadi pembakaran hutan semasif itu, pasti akan dikaitkan juga dengan bagaimana penggunaan lahan atau pengelolaan lahan yang ada di negara kita. Tapi memang kalau bisa dilihat secara lebih luas lagi, memang kebakaran di kita itu bisa dikatakan memang tindakan individu yang terjadi karena adanya kegagalan penegakan hukum, yang di sini memang terkait ketatalaksanaan tadi, bagaimana ketatalaksanaan peraturan perundangan di kita mengatur bagaimana individu bertindak kan di negara kita. Ada kebakaran di kita itu memang terjadi karena ada kelalaian tadi, sehingga ada individu yang bisa melakukan aktivitas yang menyebabkan dampak yang buruk untuk lingkungan atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Penyelesaiannya terkait permasalahan ini sampai dengan sekarang ya kita masih menggunakan penyelesaian dengan, karena masalahnya masih di lintas ASEAN, jadi kita penyelesaiannya masih penyelesaian antar negara ASEAN yang nanti berujung ke kerjasama jatuhnya. Jadi secara bersama-sama mencoba untuk mengendalikan dan mengelola lagi terkait pencemaran tadi. Yang nantinya secara lebih lengkapnya lagi bahwa di negara ASEAN nanti diwajibkan untuk merespon cepat dan tepat terkait permintaan informasi dan konsultasi. Jadi misalnya ada negara tetangga yang meminta konfirmasi terkait kejadian itu, kita harus cepat tanggap untuk memberikan informasinya secara lebih detail. Kenapa bisa terjadi kebakaran tadi gitu. Yang nantinya bisa mengarah ke mungkin adanya konsultasi terkait permasalahan yang dialami di Indonesia terkait kebakaran tadi. Kemudian bisa juga mengambil langkah secara legislatif ataupun administratifnya. Sampai ke penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di sini bisa nanti dilalui dengan konsultasi dan nantinya negosiasi juga. Apa win-win solution-nya nanti terkait kedua negara yang nanti bersengketa. Kemudian salah satu bentuk keseriusan yang coba ditunjukkan negara kita adalah dengan kita meratifikasi perjanjian kabut asap ASEAN. Jadi dengan ini menjadi istilahnya dengan kalau kita berbicara hubungan internasional, ini menjadi salah satu poin positif sebenarnya yang menunjukkan keseriusan dari negara kita terkait pengelolaan akibat kebakaran hutan tadi. Kemudian bagaimana ketentuan tentang kewajiban pencegahan kebakaran hutan? Ada beberapa peraturan perundangan yang terkait ini, dan secara simpelnya sebenarnya peraturan perundangan kita sudah cukup lengkap sebenarnya dan sudah cukup detail terkait pengendalian tadi, terkait pengendalian kebakaran hutan. Cuman memang tadi masalahnya memang terkait tata laksana tadi, terkait bagaimana peraturan perundangan yang ada itu benar-benar bisa dijalankan sebenarnya. Jadi salah satunya bisa di UU 4199 ini yang sebenarnya sudah ada tambahan. Jadi dari UU 41 ini ada tambahan lagi ditambahkan di Perpu 1 2004. Jadi terkait kawasan hutan itu ada tambahan beberapa pasal lagi, di mana secara lengkapnya dari UU 4199 ini ada pelindungan hutan kawasan, ada larangan tentang pembakaran hutan yang bisa dikenakan pidana dan denda bagi pelaku pembakaran hutan. UU 32 pun ada
sempat saya tulis di larangan di minggu lalu, bahwa ada larangan bahwa setiap orang tidak boleh membakar hutan atau lahannya, yang nanti bisa dikenakan pidana atau denda. Juga bisa dikaitkan juga pencemaran dan perusakan lingkungan. Kemudian di UU 18 2004 juga ada, ini terkait perkebunan, adanya terkait yang pertama terkait pembakaran lahan, harus ada persyaratan tanggap darurat kebakarannya. Jadi ini di daerah atau wilayah perkebunan harus ada sistem mitigasi kebakarannya. Tapi memang kelemahan di sini pembakaran hutan sendiri tidak dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Jadi di undang-undang ini dijelaskan kalau pembakaran hutan yang dilakukan secara personal, jadi yang pemilik hutan tadi yang membakar, itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Karena dengan adanya ketentuan yang tadi, kalau pembakaran lahan tadi harus ada fasilitas darurat kebakarannya. Dan salah satu kelemahannya lagi juga sanksinya lebih rendah dibandingkan dengan peraturan perundangan yang lain. Jadi memang ini mungkin salah satu kelemahan peraturan perundangan di kita ya, karena adanya perbedaan tingkat beban denda ataupun pidana yang diberikan di peraturan A berbeda dengan yang peraturan B. Seperti yang di sini berbeda atau lebih rendah dibandingkan dengan UU 18 tadi dengan yang UU Kehutanan. Kemudian ada lagi terkait PP 4 2001 pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Dan ada di 45 2004 juga terkait pelindungan hutan. Cukup banyak sebenarnya. Ketentuan tentang kewajiban pencegahan kebakaran hutan, jadi seperti sudah disampaikan juga sudah tertulis di beberapa peraturan perundangan tadi, bahwa pembakaran hutan dan lahan itu perbuatan yang dilarang, yang merupakan masuk sebagai suatu tindakan pidana. Pemegang izin memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di wilayahnya. Dan pemegang izin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggulangi dan memulihkan lingkungan apabila kebakaran terjadi di wilayahnya. Jadi ini 3 poin yang bisa kita dapatkan dari peraturan perundangan yang ada di kita tentang kewajiban pencegahan kebakaran tadi. Kemudian masuk ke hukum perubahan iklim di Indonesia. Ini mungkin saya akan bahas sedikit saja, karena waktu kita juga sepertinya sudah terbatas. Jadi perubahan iklim dan dampaknya, mungkin ini jadi satu topik yang harusnya menjadi dasar keilmuan mungkin bagi kita di teknik lingkungan. Perubahan iklim terjadi, ya salah satunya adanya peningkatan suhu, atau bisa juga dikatakan pemanasan global, di mana peningkatan GRK yang menjadi salah satu alasan terjadinya pemanasan global atau perubahan iklim ini. Yang kalau bisa kita simpulkan dari sejarah yang berkembang, memang mulai munculnya itu sejak adanya revolusi industri. Jadi kegiatan manusia juga sebenarnya pada akhirnya, yang nanti terkait dengan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil. Jadi mulai adanya mesin-mesin bertenaga uap sampai ke alih guna lahan dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sektor kehutanan. Dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim sendiri, salah satunya adanya perubahan terkait curah hujan. Jadi curah hujannya apakah itu lebih tinggi, apakah itu lebih rendah. Kemudian adanya kejadian-kejadian badai dengan intensitas dan frekuensi yang berubah-ubah. Kemudian adanya perubahan suhu, misalnya suhu pada kondisi kemarau, dia suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan kemarau-kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, dan lain sebagainya. Kemudian terkait perubahan iklim tadi, kita harus coba mengenal lebih jauh mengenai UNFCCC dan Protokol Kyoto. Jadi UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change itu
Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim. Jadi seperti kita pernah bahas di awal-awal pertemuan, kalau memang konvensi itu menjadi salah satu peraturan perundangan yang disepakati oleh beberapa negara yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Asas penting dari UNFCCC di sini, yang pertama harus adanya asas kehati-hatian dan tanggung jawab bersama dan berbeda. Jadi kehati-hatian ini terkait bahwa adanya kondisi perubahan iklim, sehingga setiap negara diharapkan harus lebih hati-hati dalam menentukan atau menyusun suatu kebijakan. Apakah kebijakannya tadi itu berpengaruh secara positif atau negatif terhadap perubahan iklim. Kemudian terkait tanggung jawab bersama dan berbeda, jadi merasa negara-negara yang menyepakati konvensi atau mengikuti konvensi ini diharapkan memiliki rasa tanggung jawab bersama terkait adanya perubahan iklim tadi, dan memang nantinya masing-masing negara memiliki kewajiban yang berbeda-beda nanti. Tadi tergantung bagaimana kemampuannya masing-masing. Jadi sederhananya mungkin negara-negara maju pasti akan berbeda dengan bagaimana penanganan oleh negara-negara berkembang. Tujuan utamanya yaitu untuk menstabilkan konsentrasi GRK. Jadi di awal itu fokus